Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Marc Marquez mengakui bahwa Pecco Bagnaia akan menjadi pemimpin tim di Ducati Lenovo. Sebagaimana diketahui, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia dipastikan akan menjadi rekan satu tim di Ducati Lenovo hingga akhir musim 2026 mendatang. Dalam wawancaranya bersama Estrella Galicia, Marquez mengatakan bahwa tidak ada status pembalap nomor 1 dan nomor 2 di Ducati, tapi ia tak dapat memungkiri bahwa Pecco Bagnaia akan memegang kendali di musim depan. Sekarang saya berada dalam situasi yang belum pernah saya alami sebelumnya, yaitu tiba di pit box dan meskipun tidak ada nomor 1 dan nomor 2, secara logika ada status dan yang mengambil keputusan adalah Pecco. Kenapa? Karena Pecco adalah orang yang telah memberikan 2 gelar juara dunia kepada Ducati. Orang yang memenangkan 11 balapan tahun lalu dan secara logika, dialah yang harus mengambil keputusan pada pramusim ini dan dalam beberapa balapan pertama. Marc Marquez merasa terlahir kembali setelah menjalani semusim yang penuh arti bersama tim Gresini Racing. Ya, Marquez memilih untuk mengakhiri kontrak lebih awal bersama Honda demi bergabung ke tim Gresini Racing. Keputusan yang diambil The Baby Alien ini bisa dibilang sangat tepat. Setelah mengalami musim yang sulit bersama Honda, Marquez langsung tampil gemilang bersama Gresini. Meski hanya mengendarai motor lawas, ia bisa mengakhiri musim di peringkat ketiga. Gresini menjadi tim yang sangat penting dalam karir saya hanya dalam 1 tahun dan saya menemukan atmosfer yang sempurna untuk terlahir kembali. Saya menemukan keluarga yang sempurna, suasana yang sempurna dengan saudara saya sebagai rekan satu tim. Mereka selalu bekerja dengan cara yang sama. Ini adalah tim yang sangat profesional dan Anda dapat mencapai apa yang Anda inginkan dengan tim ini. Marc Marquez mengaku ingin menambah koleksi gelar juara dunianya. Usai mengalami keterpurukan bersama Honda, The Baby Alien sepertinya kembali mendapat angin segar. Dengan kepastian akan menunggangi motor terbaik di grid untuk MotoGP 2025 mendatang, Marquez pun menargetkan untuk menambah koleksi gelar juara dunianya. Pertanyaan-pertanyaan yang saya miliki untuk tahun ini telah terjawab dan dengan cara yang positif. Saya kompetitif, itu yang utama, dan saya akan menggunakan motor terbaik di grid, senjata terbaik untuk memperebutkan 1 gelar lagi. Kita lihat saja apa yang bisa saya lakukan. Miguel Oliveira merasa terkesan dengan keseriusan Pramac Yamaha untuk memulai MotoGP musim 2025. Sebagai pembalap yang didatangkan untuk memulai proyek baru Pramac bersama Yamaha, Miguel Oliveira merasa terkesan dengan kerja kru tim selama tes Barcelona. Ya, hanya dalam waktu singkat ia bisa melihat keseriusan tim untuk menggarap proyek baru tersebut demi membantu Yamaha bangkit dari keterpurukan. Kepada Crash, Oliveira juga mengaku senang karena kru tim Pramac Yamaha sangat membantunya dengan ramah. Semua saran dan masukan Oliveira dicatat dengan detail dan hal itu akan jadi dasar pengembangan motor di libur musim dingin nanti. Besar harapan Oliveira untuk mendapatkan motor yang tangguh untuk 2025 mendatang. Ia pastinya ingin membawa Yamaha untuk kembali ke jalur yang kompetitif. Maverick Viñales mengungkap fakta baru terkait motor tunggangan lamanya Aprilia RS GP. Di musim 2025, Viñales resmi akan menggeber RC16 bersama tim satelit KTM Tech3. Berbicara terkait tunggangan lamanya kepada Motorcycle Sport, nyatanya Viñales mengakui bahwa dirinya tak cocok dengan motor Aprilia RS GP. Meski telah meraih beberapa podium dan bahkan kemenangan bersama RS GP, Viñales mengatakan tak menyukai kuda besi Aprilia tersebut. Konsistensi adalah faktor utamanya. Ya, di beberapa musim terakhir motor Aprilia memang bisa dibilang motor angin-anginan. Motor ini bisa tampil cepat di sirkuit tertentu dan bisa tampil di bawah performa di sirkuit lainnya.
Meskipun Viñales hanya meminta sedikit perubahan dari motor 2023, RSGP 2024 ternyata sangat berbeda dan lebih buruk. Ia mengakui bahwa ia tidak pernah menyukai motor tersebut. Jorge Martin mengaku belum puas meski telah berhasil merebut titel juara dunia MotoGP. Bersama Pramac, Martinator sukses menjuarai MotoGP 2024. Pembalap Spanyol itu finish teratas di klasemen akhir 2024 dengan keunggulan 10 poin dari Francesco Bagnaia. Sementara itu di kompetisi 2025 mendatang, Martin akan mencoba mengulang suksesnya ini bersama Aprilia. Rider berusia 26 tahun itu ingin mencapai hal yang lebih besar agar bisa disejajarkan dengan para legenda. Juara itu hebat, sudah jelas, tapi Anda harus melampauinya. Meraih sukses tanpa melakukan sesuatu yang lebih, menurut pendapatku itu sesuatu yang kosong. Lebih dari sekadar memenangi sebuah kejuaraan dunia, aku ingin memberi pengaruh di dunia balap motor, menjadi seseorang, mencapai sesuatu hal yang akan diingat. Test rider Honda, Stefan Bradl, mengaku rela jika HRC tak memberinya kesempatan untuk menggunakan wildcard di MotoGP 2025 mendatang. Di MotoGP 2025, HRC memiliki 3 test rider, yakni Stefan Bradl, Alex Espargaro, dan Takaaki Nakagami. Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk mempermudah dan mempercepat pengembangan RC123V. Sayangnya dari 3 pembalap tersebut hanya 2 pembalap yang akan turun sebagai wildcard musim MotoGP 2025. Dilansir dari GP1, Stefan Bradl membocorkan bahwa Honda HRC akan membagi tugas wildcard tersebut hanya ke Alex Espargaro dan Nakagami. Sebagai tambahan informasi, Honda diberi jatah wildcard dengan total 6 kali di musim 2025 sebagai bagian dari regulasi konsesi kelas D. Banjir bandang yang melanda wilayah Valencia, Spanyol membuat banyak bersimpati. Dorna dan MotoGP pun turut aktif dalam penggalangan dana bantuan sejak Grand Prix Valencia dibatalkan. Salah satunya dengan mengadakan lelang berbagai benda yang disumbangkan oleh pembalap dan anggota pedok untuk tujuan tersebut. Mereka pun mengadakan 2 lelang berbeda, yakni lelang di sirkuit pada akhir pekan Grand Prix di Barcelona dan satu lagi secara online. Di lelang online ini ada salah satu benda yang paling menarik perhatian adalah helm bertanda tangan Valentino Rossi, yakni helm eksklusif AGV Pista GP RR yang menampilkan reinterpretasi grafis ikonik Valentino Rossi tahun 2021 dengan visor aslinya. Saat ini tawaran telah mencapai 4.000 euro atau setara dengan 67 jutaan. Lelang akan dibuka hingga 6 Desember 2024 dan semua dana yang terkumpul akan disumbangkan untuk membantu mereka yang terkena dampak banjir di Valencia. Pembalap Formula One asal Cina, Zhou Guanyu, mengatakan Ferrari sangat tertarik untuk merekrutnya. Tim Audi masa depan telah memutuskan untuk menggantikan Zhou Guanyu dan rekan setimnya Valtteri Bottas dengan merekrut veteran Nico Hülkenberg dan pemimpin kejuaraan Formula 2, Gabriel Bortoleto. Dengan keputusan tersebut, pembalap asal Cina itu pun dipastikan akan menganggur di musim depan. Namun demikian, Zhou mengaku bahwa ada ketertarikan dari Ferrari untuk merekrutnya sebagai pembalap cadangan mereka. Sebagai tambahan informasi, Zhou pernah menjadi anggota Akademi Pembalap Ferrari dari tahun 2014 hingga 2018 sebelum pindah ke program Alpine. Penasihat Red Bull Racing Helmut Marko memberi pujian setinggi langit kepada Max Verstappen yang berhasil meraih gelar juara dunia Formula One 2024. Pada musim 2024, performa Red Bull memang sudah tidak sedominan tahun 2023 lalu. Berulang kali Red Bull kalah saing dari para rivalnya seperti Mercedes, Ferrari, hingga McLaren. Untungnya Max Verstappen dengan segala pengalaman dan bakat luar biasanya masih dapat meraih gelar juara dunia. Verstappen juga menunjukkan performa yang jauh lebih baik ketimbang Sergio Perez. Tidak heran Verstappen menuai pujian besar dari Helmut Marko
karena tetap mengharumkan nama Red Bull meski berada dalam posisi yang tidak ideal sekalipun.